nanti tesnya AM saja ya. Kita lanjut materi FM kita. Satu soal di UTS ini ya, FM ya. Oke, sudah ada di monitor materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, intinya di FM tuh Basel ya, tabel Basel sama penerima biasanya, tapi penerima jarang soal, yang sering tuh Basel ya, jadi kita concern ke Basel. Nah, di sini teman-teman untuk capaian pembelajarannya teman-teman memahami konsep sistem modulasi frekuensi, setelah itu parameter-parameter di modulasi frekuensi dan sistem demodulasinya ya. Nanti untuk FM stereo ini nanti intermezzo saja ya, saya tambahkan di bawah rangkaiannya ya. Nah, kita masuk ke modulasi. Jadi intinya kalau untuk modulasi FM gitu ya, berarti yang kita rubah adalah frekuensi dari sinyal pembawanya. Ya, nah sementara untuk modulasi frekuensi itu dia bagian dari frekuensi sudut ya, selain dari frekuensi fasa di analog ya. Jadi untuk sudut di analog itu ada fasa dan frekuensi. Nah, anggaplah ini sinyal carrier kita ya. Sinyal carrier kita itu komponennya ada tegangan carrier ya, serta ada frekuensi carrier. Nah, di mana nanti sinyal pembawa yang termodulasi. Nah, di sini ada amplitude dari carriernya cos 2pi, carrier frekuensi carrier ya, tambahkan dengan fasa. Ini yang kita asumsikan dengan theta i, anggaplah komponen yang di dalam cosnya ini adalah theta i, maka rumus yang di atas bisa kita sederhanakan menjadi amplitude carrier kita kali dengan cos theta i-nya ya, di mana theta i ini mengandung komponen frekuensi carrier dan fasa dari carrier. Ya, nah ini untuk modulasi ya. Nah ini, misalkan fasanya non-uniform, tidak sama ya terhadap waktu, maka untuk kecepatan sudutnya kita bisa mencari dengan 2πf atau turunan pertama theta yang tadi ya, theta t terhadap waktu t. Ya, jadi kecepatan sudutnya bisa kita turunkan theta t terhadap waktunya. Nah, di mana untuk mencari frekuensinya ini ya, teman-teman, frekuensinya ini, teman-teman bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan rumus 1/2pi turunan pertama theta i yang tadi, yang 2pi fct plus ct terhadap waktu. Ya, nah jadi pada kondisi tanpa adanya sinyal informasi, nah maka keluaran dari frekuensi modulator kita itu adalah ya ini ya sinyal FM ya. Jadi tegangan amplitude carrier kita kali dengan cos 2pi frekuensi carrier kita kali dengan T-nya sumbu X ya, ditambah 2pi kita kali dengan KF, ini adalah sensitivitas dari frekuensi. Ya, kalau di modulator AM ada sensitivitas amplitude, maka di modulasi FM juga ada yang namanya sensitivitas frekuensi. Ya, kita kali dengan integral MT ini adalah sinyal informasi. Ya, jangan lupa batasnya 0 sampai T. Ya. Nah, ini perbedaan. Saya add dulu temannya. Oke, nah, dia minta tolong namanya ini ya sesuai dengan nama absen ya. Yang barusan masuk, minta tolong namanya diganti. Yang meeting recorder deh, minta tolong diganti namanya ya. Ini di absensi saya nggak ada namanya meeting recorder, minta tolong ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya perbedaan dari modulasi fasa ya. Jadi kalau fasa, ya, jadi kalau moduli fasa berarti fasanya yang kita rubah ya. Kalau frekuensi, maka frekuensinya kita rubah. Nah, ini ada gambar jelasnya nanti di bawah kita lihat. Nah, ini perbedaan secara umum dari segi formula ya. Kalau untuk sinyal PM ya, fasa modulation. Nah, ini kita menggunakan persamaan. Di sini ada sensitivitas fasa. Ya, jadi untuk setiap modulator analog itu ada sensitivitas ya, karena dia tergantung terhadap waktu gitu ya, analog sensitif, sangat sensitif, maka di sini untuk fasa juga ada sensitivitas fasa. Ya, nah untuk fasa, teman-teman bisa menggunakan formula amplitude carrier cos 2pi frekuensi carrier terhadap waktu T, kita tambah dengan sensitivitas fasanya kali dengan sinyal informasi. Ya, ini untuk fasa. Teman-teman bandingkan dengan yang FM. Di sini ada integral, kita integralkan. Hati-hati. Ya, untuk FM dan APM hati-hati. Karena dia di situ ada fungsi diskriminator dan fungsi integrator. Ya, nah rumusnya teman-teman tolong dipelajari.
Nah, ini untuk FM sendiri ya, tadi sudah ada kita bahas. Jadi frekuensi untuk modulasi FM itu adalah 1/2 pi turunan pertama theta I yang tadi terhadap waktu. Nah, ini teman-teman bisa sederhanakan, bisa menggunakan persamaan frekuensi sesaat itu adalah frekuensi carrier kita tambah dengan sensitivitas frekuensinya kita kali dengan sinyal informasi ini amplitudenya. Ya, lihat di sini satuannya berbeda untuk fasa radian per volt, untuk sensitivitas frekuensi itu hertz, hati-hati. Ya, karena ini sudut radian, karena ini frekuensi hertz. Ya, oke, ini untuk perbedaan fasa dan frekuensi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Oke, nah ini untuk perbedaan ya diagramnya, hasil modulasi FM dan hasil modulasi fasa. Nah, ini adalah sinyal pembawa di mana frekuensinya lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal informasi. Nah, teman-teman, ini untuk persamaan dasar yang sering kita gunakan dalam perbandingan ya, perbandingan sinyal AM dan sinyal FM. Ya, kalau kemarinnya ini seperti kita bilang di awal, ya ada sensitivitas amplitude, maka untuk modulasi FM juga ada sensitivitas frekuensi. Ya, ini untuk perbedaan formula. Ya, oke, ini untuk formulanya. Ini untuk perbedaan gambar diagram. Ya, hasil modulasi AM dan FM. Di sini ada envelope selubung, hati-hati untuk modulasi AM. Ya. Nah, ini untuk persamaan yang sering kita gunakan dalam modulasi FM untuk sinyal atom. Selain yang rumus yang di atas tadi, ya anggaplah sinyal informasi kita adalah amplitude sinyal informasi kita kali dengan cos 2pi frekuensi informasi terhadap waktu T. Ya, maka untuk frekuensi sesaat ya pada modulasi kita itu adalah ini ya, frekuensi carrier ditambahkan dengan sensitivitas frekuensi, kita kalikan dengan nilai amplitude sinyal informasi cos 2pi frekuensi informasi kita terhadap waktu T. Ya, sementara untuk dayanya teman-teman gunakan ya amplitude carrier kuadrat dibagi 2. Gunakan daya yang ini. Ya, nanti kalau misalkan di soal ditanyakan, gunakan persamaannya. Ya. Nah, ini contoh pembangkitan sinyal untuk FM. Ya, ini sinyal informasi dan sinyal pembawa. Ya, ini hasil dari modulasi FM kita. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Belum ada, Bu. Belum ada, ya kita lanjut ya. Oke, nah karena di sini kita membicarakan frekuensi, maka di FM ada dikenal dengan deviasi frekuensi, di mana deviasi ini adalah perbedaan antara frekuensi maksimum dan frekuensi minimumnya. Ya, jadi ada deviasi frekuensi. Nah, deviasi frekuensi ini disimbolkan dengan delta F. Nah, di mana delta F ini teman-teman bisa mencari dengan persamaan, ya pakai rumus yang ini saja deh. Ya, jadi untuk deviasi frekuensi kalau nanti ditanyakan pakai rumus sensitivitas frekuensi dikali dengan amplitude dari sinyal informasi, itu deviasi frekuensi. Ya, jadi di sini ada selisih ya antara frekuensi maksimum dan frekuensi minimum. Itu deviasi frekuensi. Ya, nah ada lagi yang namanya indeks modulasi atau rasio deviasi, perbandingan deviasi, hati-hati. Ya, kalau indeks modulasi, nah kemarin di AM juga ada indeks modulasi ya, yang mu. Nah, di sini beta kita simbolkan. Ya, jadi indeks modulasi FM itu beta, teman-teman bisa mencari dengan deviasi frekuensi dibagi dengan ini bandwidth sinyal informasi, atau deviasi frekuensi kita bagi dengan frekuensi informasi, ya, atau ini sering digunakan, ya, ini sensitivitas frekuensi karena delta F itu adalah sensitivitas frekuensi dikali dengan amplitude sinyal informasi, kita bagi dengan sinyal frekuensi informasi. Ya, rumusnya jangan lupa. Ya, nah ini untuk persamaan indeks modulasi yang sering kita gunakan yang ini. Ya. Oke, nah ini untuk persamaan sinyal singleton kalau diketahui indeks modulasi. Ya, teman-teman langsung apply di sini indeks modulasinya. Ya, jadi kalau misalkan sinyal informasi
itu adalah ST ya, karena dia analog continue, sama dengan amplitude carrier cos 2pi frekuensi carrier T ditambah dengan indeks modulasi sin 2pi frekuensi informasi kita kalikan dengan waktu T. Ya, gunakan yang ini. Kalau indeks modulasinya diketahui. Ya, kalau tidak pakai yang di atas tadi yang integral. Ya, ini untuk persamaan sinyal FM. Nah, sekarang kita bahas spektrum di dalam domain frekuensi. Nah, kalau misalkan yang tadi rumus kita ya, yang AC cos 2pi FCT ditambah beta sin 2pi FMT. Nah, maka sinyal yang ini ya. Nah, yang ini kita bisa tuliskan ulang dengan menggunakan fungsi Bessel. Ini fungsi Bessel. Ya, di mana fungsi Bessel ya itu XT, ST ya, itu adalah amplitude carrier ya, penjumlahan dari, nah ini nanti nilai Bessel, nanti kita lihat. Jn beta cos 2pi Fc plus N ini berapa jumlah sideband di sisi dari carrier, nanti kita lihat. Ya, 2pi frekuensi informasi T, ya, sigmanya dari N-nya itu min tahingga sampai tahingga. Nah, teman-teman lihat di sini JNB yang ini, JN beta itu fungsi Bessel ya. Nah, di mana J min N betanya itu sama dengan min 1 pangkat N JNB. Ya, nah ini teman-teman ada di grafik ya nanti ya. Nah, ini kalau misalkan dalam domain frekuensi, gunakan SF ya, ini Fourier ya. Berarti amplitude carrier bagi 2 sigma dari N-nya ini yang kita gunakan dari min tahingga sampai tahingga. Fungsi Bessel ya JNB, JN beta ya, ini do F dikurang carrier ditambah N frekuensi informasi ditambah dengan do frekuensi ditambah carrier ditambah N dikali sinyal informasi. Nah, di sini, nah ini dia untuk grafiknya, ini adalah fungsi Bessel General, ini carriernya. Ini sideband yang pertama, sideband yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman untuk FM, teman-teman fokus ke sini ya. Concernnya ke tabel Bessel, nanti kalau disuruh gambarkan spektrumnya. Nanti kita lihat ya, nanti saya bantu teman-teman cara melihat tabelnya. Ya, nah ini tabel Bessel ya. Nah, ini adalah indeksnya ya, yang ini. Yang kolom ya, yang kolom teman-teman ini indeksnya. Nanti yang untuk baris yang ini fungsi JN-nya. Ya, hati-hati ini indeksnya, ini adalah fungsinya. Ya, sampai di sini dulu ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Nanti kita lihat contoh soal ya, siap bantu teman-teman untuk lihat fungsi Bessel. Ada pertanyaan? Aku mau nanya. Ya. Yang Silakan. tadi sinyal informasi singleton itu yang kayak gimana ya, Bu? Oke, kalau multitone itu dia hanya satu saja sinyal informasinya. Biasanya indeksnya satu. Ya, tapi kalau multitone, nah multitone itu di sini ada beta 1, ada beta 2, ada beta 3 dan seterusnya. Nah, itu Bu, yang tugas minggu kemarin tuh ada yang multitone. Itu cara ngitung indeks modulasi totalnya gimana ya, Bu? Soalnya di mana? Yang tugas LMS sih, Bu. Oh, ada multitone? Oh, oke, Iya, Bu. oke. Iya, oke. Soal nomor berapa nanti saya berikan jawabannya. Bisa diberikan ke saya? Soal nomor 1, Bu. Nah, Bisa di dikirim. screenshot, nanti tolong di screenshot ya. Oke, nanti Ya, minta Bu. tolong share. Japri boleh di grup? Boleh ya? Baik, Bu. Ya, oke. Itu indeks modulasinya saja. Kalau multitone berarti indeks modulasinya lebih dari 1. Jadi kepersamaannya itu kalau untuk amplitude, jadi untuk amplitude itu AC ya, amplitude carrier itu 1 plus indeks modulasi 1 cos sinyal carrier tambah indeks modulasi 2 carrier dan seterusnya. Oke, saya lihat dulu soalnya ya. Oke. Oke. Sampai mana tadi? Oke, sampai sini ya. Oke. Nah, ini kita lanjut. Nah, bandwidth ya. Jadi bandwidth di FM itu selisih ya. Bandwidth selisih frekuensi maksimum kita kurang dengan minimum. Nah, di sini ada bandwidth aktual, ada bandwidth Kersen. Ya, kalau bandwidth aktual itu teman-teman lihat dulu sideband di sisi carrier-nya berapa, itu N tadi. Ya, kita kali dengan 2, kita kali dengan frekuensi informasinya. Ini kalau aktual. Ya, ini di bawah sudah saya tambahkan contohnya. Ya, ini untuk bandwidth. Nah, ya, jadi Bessel itu oke, nggak ada spektrumnya ya, kayak di bawah sepertinya. Oke, di sini ya.
Oke, jadi sisi-sisinya si carrier itu sideband ya, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, itu merepresentasikan dia dari fungsi Bessel ya, antara frekuensi carrier, nanti itu ada bandwidth-nya FM plus FM ya, FC atau FM kurang FC dan seterusnya sampai dia berapa jumlah sideband-nya ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ini jaraknya ya, FM. Ya, ada lagi yang namanya bandwidth Carson ya. Nah, bandwidth Carson ini ya secara teoritis bandwidth FM itu nggak terhingga ya, tapi kita bisa melakukan pendekatan dengan melakukan bandwidth Carson ya. Bandwidth Carson ini teman-teman bisa menggunakan rumus ya, 2 dikali frekuensi informasi indeks modulasi tambah 1, atau 2 teman-teman kalikan dengan deviasi frekuensi tambah dengan frekuensi informasi. Bisa salah satu dari ini menggunakan persamaannya. Ini bandwidth Carson ya. Nah, berdasarkan fungsi Bessel ya, itu 98% daya yang kita kirimkan itu saat masing-masing yang kita transmisikan itu adalah 1 ditambah indeks modulasi. Ya. Berarti ini sudah 98% energi yang teman-teman transmisikan. Jadi 1 ditambah indeks modulasi dikali dengan frekuensi informasinya. Ya. Nah, ini hubungan antara indeks modulasi, jumlah sideband dan bandwidth-nya. Ya. Oke, nah ini misalkan indeks modulasinya 0,2 gitu ya. Nah, maka di sini ada carrier. Oke. Ini saya timpa, teman-teman bisa lihat perbedaannya? Bisa ya? Nah, anggap ini indeks modulasinya 0,2 deh. 0,2 ya. Nih dia, teman-teman lihat yang ini 0,2. Kelihatan kursor saya? Nah, ini FC-nya ini 0,98. Ya, nah sideband-nya ini 0,12, 0,12. Jadi yang untuk yang sisi kanan itu carrier ditambah informasi, sisi kiri carrier dikurang informasi. Bisa bacanya? Deh, kita lihat di 1 nih. Ya, 1 yang ini. Ya. Indeks 1 berarti ini 0,77 yang carrier-nya 0,77. Setelah itu 0,44 ini adalah carrier tambah frekuensi informasi. Setelah itu mana? Nih 0,11. Ini adalah carrier ditambah 2 frekuensi informasi. Ini 0,02, ini adalah carrier ditambah 3 frekuensi informasi. Bisa? Bisa bacanya? Nanti apply-nya ke spektrum bisa? Sampai di sini dulu sebelum kita lihat contoh soal. Bisa, Dek? Bisa, oke. Kita lanjut kalau bisa. Nah, nanti di FM ada wideband, ada narrowband ya. Nah, kalau NB berarti narrowband ya. Nah, kalau WB berarti wideband ya. Nah, kalau misalkan narrowband FM ya, itu kondisinya adalah deviasi frekuensinya itu nilainya sangat kecil dibandingkan dengan bandwidth sinyal informasi. Ya, di mana di sini sinyal bandwidth-nya itu adalah 2 dikali frekuensi informasi. Nah, hal ini diasumsikan sama dengan modulasi AM. Ini narrowband. Nah, nanti untuk wideband itu deviasi frekuensinya itu besar dari bandwidth dari sinyal FM-nya. Nah, di mana nanti untuk wideband-nya itu adalah hasil multiplikasi dari narrowband-nya. Nah, wideband FM inilah yang sebenarnya sinyal FM kita, di mana bandwidth-nya itu adalah 2 dikali dengan deviasi frekuensi. Nah, ini sudah saya tambahkan cara pembangkitan sinyal FM dan narrowband dan wideband. Ya, di sini ada perkalian sebanyak n ya, sisi dari narrowband-nya. Ya. Nah, di sini kalau misalkan perbedaan antara narrowband dan wideband, kalau misalkan indeks modulasinya besar sama 1, nah itu pasti wideband. Ya, kalau misalkan indeks modulasinya kecil 1 itu pasti narrowband. Ya, tapi biasanya di soal itu indeks modulasinya pasti besar 1. Ya. Oke, kalau misalkan nanti teman-teman di soal indeksnya dapat kecil dari 1, nah berarti ada yang salah di soal kita. Ya.
nggak usah dikerjakan aja soalnya. Bonus sorry ya. Oke, nah ini untuk indeks modulasi, perbedaan narrowband dan wideband. Oke deh, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk demodulasi. Nanti kita bahas contoh soal. Ini untuk modulasi. Silakan ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Cukup jelas deh? Ya, oke. Ya, oke. Kita lanjut. Siskom nggak sulit ya, soalnya mudah ya. Kita pahami saja gurunya. Nah, ini untuk demodulasi ya, untuk penerima itu rangkaiannya pakai yang ini ya, down converter. Ya, dia super heterodyne ya, di mana di sini ada fungsi down ya. Kalau ada down converter berarti ada up converter. Ya, di sini ada frekuensi osilator, kita kurangkan dengan intermediate frekuensi. Nanti intermediate frekuensi ini adalah output dari bandpass filternya. Nah, nanti kalau di sisi pengirim ya ada indeks intermediate frekuensi. Setelah kita transmisikan ada yang namanya ini ya RF ya. Nah, nanti RF juga di penerima ya ada, setelah itu radio frekuensi, setelah itu di penerima akhir ada intermediate frekuensi. Ya, ini prinsip kerja dari super heterodyne. Ya, di sini ada bandpass filter yang kita terima ini dari antena, sinyalnya kita mix dengan sinyal carrier ya, kita mix. Setelah itu di sini ada bandpass filter sinyal IF. Ya, dia mentapis frekuensi. Nah, di sini ada limiter. Ya, nah limiter ini nanti dia akan melihat nih amplitude, membatasi amplitude ya, karena yang di sini kita lihat frekuensi, maka di sini perlu limiter untuk membatasi si amplitude-nya. Ya, nah di sini ada diskriminator, nanti di sini akan melihat selubung sinyal, ya ada detektor kalau nggak salah di bawah ada. Ini dia ya, limiter ini nanti menghilangkan amplitude. Nah ini tadi yang diskriminator. Nah diskriminator ya, misalkan ini adalah informasi yang diterima ya setelah bandpass filter IF-nya. Nah ini rumusnya sama dengan rumus sinyal pembawa ya, jadi AC ya. Amplitude carrier cos 2pi, jadi ini adalah frekuensi dari intermediate frekuensinya, ya ditambah dengan 2pi sensitivitas frekuensi integral dari sinyal informasi, nah dt ya, batasnya 0 sampai t. Ya, maka di sini untuk keluaran dari diskriminatornya adalah, nah di sini ada selubung ya, selubung. Nah selubung ini nanti akan melihat sinyal informasi kita ya, dia akan mencari ya mana sinyal informasi, mana sinyal pembawa ya. Nah, di sini teman-teman untuk output dari diskriminator itu menggunakan persamaan amplitude carrier ya 2pi kita kalikan dengan frekuensi dari intermediate frekuensinya ya, kita tambahkan dengan 2pi sensitivitas frekuensi sinyal informasi ya, kita kalikan dengan sin 2pi frekuensi intermediate frekuensi terhadap waktu t, kita tambahkan dengan 2pi sensitivitas frekuensi integral dari sinyal informasi terhadap dt batasnya min tak hingga sampai t. Ya, ini untuk output dari sini diskriminator. Nah, nanti untuk output akhir ya untuk blocking DC-nya yang ini. Ya, jadi ini nanti untuk M topi T ini ya. Untuk keluaran dari blocking DC-nya. Ya, jadi ini hasil yang nanti kita harapkan di penerima. Ya, jadi kalau misalkan dikirim apakah, yang diterima juga apakah. Ya, jadi amplitude carrier 2pi dari sensitivitas frekuensi kita kali dengan sinyal informasinya. Ya, ini output akhir yang kita harapkan. M topi T. Ya, ini prinsip kerja dari super heterodyne. Nah, ini contoh soalnya saya berikan satu saja. Ya, nah ini contohnya ya pada suatu modulator FM diketahui sinyal masukan MT-nya cos 1000 pt. Berarti ini frekuensi informasinya berapa nih? 500. Kalau amplitude informasinya 1, bisa ya. Nah, sinyal pembawanya adalah CT 2 cos 50.000 pt. Berarti di sini amplitude carrier-nya berapa? 2. Frekuensi carrier-nya? Iya. 25.000 Hz ya. Nah, di sini sensitivitas frekuensinya adalah
Berapa itu? 2000 Hz per volt. Nah, ditanya berapa bandwidth minimum aktual, berapa bandwidth-nya dengan menggunakan Kerlas ya, bandwidth Kersen atau Kersen rules, berapa gambarkan spektrum sinyal modulasi. Ya, nah untuk sinyal untuk bandwidth teman-teman langsung karena bandwidth minimum aktual itu adalah 2N dikali FM. Nah, di sini teman-teman cari indeksnya dulu. Indeks modulasi tadi kan sensitivitas dikali dengan yang ini ya, amplitude dari sinyal informasi kita kali dengan FM. Ya, berarti indeksnya adalah K. Kita lihat ke atas lagi. Bentar, komputer saya nge-lag. Ya, oke. Nah, ini ya indeks modulasi tadi rumusnya apa yang ini? Yang ini ya. Ya, teman-teman gunakan ke bawah. Nah, untuk melihat jumlah N-nya, tabel Bessel. Nah, yang ini. Ya, ini. Indeksnya berapa tadi? Indeks modulasinya berapa? Ya, ini ya. Nah, jadi indeks modulasinya, sensitivitas dari frekuensi, teman-teman kalikan dengan amplitude sinyal informasi dibagi frekuensi informasi, ya. Sensitivitasnya 2000, ya, amplitudenya 1, frekuensinya 500. Benar 4 ya? Benar 4? Benar ya, oke. Nah, sekarang bandwidth aktual minimumnya, ya. 2 dikali sideband dikali dengan frekuensi informasi. Nah, 7-nya dapat dari mana? Lihat di sini 4. Oke, saya tulis dulu. Nah, lihat 4 di sini. Ya, 4 yang ini, maka sideband-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa? Ini adalah carrier. Bisa bacanya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, nah di sini dapatnya 7 dari situ ya. Oke, berarti teman-teman kalikan, Bu. Ya, 2 dikali 7 dikali 500. Dapatnya 7000 Hz. Ya. Nah, untuk bandwidth Kersennya pakai yang tadi ya, 2 dikali indeks modulasi tambah 1 dikali frekuensi dari sinyal informasi. Ya, jadi 2 dikali 500 dikali 5. Dapatnya 5000. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa semua? Ada pertanyaan? Belum. Oke, nah, gambar spektrumnya seperti ini. Ya, nah tadi bandwidth Kersen 500. Ini biasanya buat guard band ya. Ya, ini 500, sorry, ini 5000, nah ini 7000. Ya. Oke, ini sorry ini kilo benar karena ini saya bikin 28,5 ya. Nah, ini bandwidth Kersennya 5000, ini bandwidth aktualnya 7000. Nah, setelah itu teman-teman gambarkan. Ini carrier-nya. Carrier-nya 0,4 ya. Oke, sebenarnya oke. Mana rumus saya? Bentar ya. Spektrum saya mana? Oke, ini. Ya. Bentar, saya bikin dulu di sini. Oke. Oke, ini deh. Untuk spektrumnya ini, ya, di sini saya tambahkan dulu biar teman-teman nggak bingung. Ya, nah, di sini untuk spektrum yang ini, itu rumusnya adalah amplitude carrier dibagi 2 dikalikan dengan tegangan dari fungsi Besselnya. Ya, nah teman-teman lihat di sini karena amplitude carrier-nya 2, ya, 2 bagi 2, 1. Jadi amplitude yang di sini itu sama dengan nilai dari Besselnya.
Maka di sini langsung 0,4. Besel perlu saya pindahin lagi nggak ya? Teman-teman butuh ini nggak ya? Oke, saya tambahkan biar nggak bingung. Ya. Nah, ini J0. Ya, J0 berarti ini untuk carrier ya. Ini J0 untuk carrier, J1 berarti sisi sideband-nya. Oke, ini saya crop. Oke. Nah, teman-teman lihatnya seperti ini. Oke, ini anggap dulu ini ya, J0, J1, J2, J3, biar ini saya crop. Ya, oke ini. Ya, nah ini untuk carrier. Carriernya kan 0,4, karena ini spektrum, jadi kita ambil nilai mutlak. Jadi yang minus kita pluskan. Ya, jadi ini 0,4 karena amplitude carriernya 2 bagi 2, jadi ini sama dengan nilai beselnya. Ya, oke ini 0,4. Nah, untuk sisi yang sini berarti ini adalah ini. Ya, jangan lupa sumbu X-nya ini adalah carriernya 25 kilo, 25.000 tadi ya. Nah, setelah itu yang ini Fm plus Fc, ini Fm kurang Fc ya 0,07. Setelah itu yang ini Fm plus 2Fc, Fm min 2Fc 0,36. Karena 2 bagi 2 dikali dengan nilai beselnya, dan seterusnya sampai ke 0,02. Berarti dia ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa menggambarkannya? Ada pertanyaan? Bisa, Dek? Nanti jangan bingung ujian nih. Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa, berarti ini FM selesai. Ya, oke. Silakan yang masih bingung nih, ini satu soal di UTS nih, Dek. FM nih. Yang cewek-cewek, Dek. Bisa? Oke. Ya, silakan. Spektrum minus. Yang di sumbu X atau gimana? Kalau spektrum minus, nggak ada yang minus spektrum. Kita mutlakkan nilainya. Ya. Ya, kecuali untuk yang sumbu X. Sumbu X ini berarti kan yang itu frekuensi informasi ditambah dengan carrier. Masih ingat? Ya, bisa ya. Nanti jangan bingung, hitung sisi sidebandnya dari J1. Ya, dan ini untuk carriernya 5.000 Hz, untuk aktualnya 7.000. Ya, ini sudah saya gambarkan. Ya, oke. Nah, ini rumusnya sama ya, semua ini saya kasih clue satu saja. Ini rumusnya sama semua. Ya, jadi carrier amplitude carrier bagi 2 dikali dengan nilai beselnya. Ya, oke. FM selesai. Nah, ini nanti untuk yang stereo, ini untuk tambahan informasi saja ya. Nah, ini gimana nih sistem kinerja dari radio FM kita gitu ya. Nanti ada kanal kiri, ada kanal kanan gitu ya, MLM right-nya. Nah, nanti gimana output dari transmitter FM, ini yang nanti yang ditransmisikan di broadcast. Nah, di sini ada AM-nya ya, nah ditambahkan amplitude, makanya nanti di penerima ada limiter ya, ada pembatas nilai amplitude-nya. Ya, kita berikan osilator ya, di mana frekuensinya 38 kilo. Ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk penerimanya. Ya, ini untuk penerima FM. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita concern ke contoh soal ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas FMD? Nggak sulit ya?
Oke, ini soal UTS saya berikan nih ya. Ini jawabannya. Ada pertanyaan? Ya, oke, kalau belum ada jam 7.15 jangan lupa dibuka LMS karena waktunya hanya sejam saja untuk tes 1. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan saya cukupkan. Hati-hati untuk tes 1 hanya hari ini saja. Jadi yang nggak hadir, yang tidak mengerjakan tes 1-nya kosong ya. Berarti 10% apa 20% tuh ya hilang ya. Kalau tidak ada lagi saya cukupkan. Oke, terima kasih.